Halo teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bicara mengenai kartu kredit. Kartu kredit itu dari segi pengertian merupakan kartu yang digunakan untuk pembayaran yang ukurannya hampir sama dengan KTP. Dia diterbitkan oleh penerbit atau issuer dan kemudian pemegangnya disebut card holder. Dalam bahasa Inggris kadang disebut credit card dan itu lebih sering orang menggunakan singkatan CC gitu. Dan kemudian kartu ini juga bisa menggunakan sebagai pengganti pembayaran tunai. Juga pihak penerimanya, usahawan atau pedagang merchant itu menerimanya dalam bentuk sebagai ganti pembayaran tunai. Usaha kartu kredit ini adalah usaha pembiayaan untuk pembelian barang atau juga jasa dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Dan perusahaan kartu kredit yang menerbitkan kartu kredit ini adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu tersebut atau dengan menerbitkan kartu tersebut. Tentunya sebagai bahan untuk pembayaran harus ada dasar hukumnya. Nah, sebagai dasar hukum dari penggunaan kartu kredit atau penerbitan kartu kredit adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 Pasal 6 Huruf 1. Tetapi undang-undang ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Yang kedua adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 garis miring KMK Nomor 013 Tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembayaran. Tetapi ini juga telah dirubah dengan KMK Nomor 468 Tahun 95. Jadi sekitar 7 tahun kemudian dirubahlah ini dan kemudian dirubah lagi. Tetapi ini kemudian berlaku sebagai ketentuan mengenai lembaga pembiayaan. Ada juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 52 garis miring Nomor 7 strip 52 strip PBI Tahun 2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui lagi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 garis miring 8 strip PBI 2008, lalu diperbaharui lagi dengan PBI Nomor 11 tahun 2009, diperbaharui lagi dengan PBI Nomor 14 tahun 2012. Jadi ini terjadi perubahan-perubahan seiring dengan kemajuan teknologi dan juga kemudian seiring dengan kemajuan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di Indonesia banyak sekali penerbit kartu kredit, baik dari bank pemerintah, himbara maupun dari bank swasta serta lembaga keuangan syariah. Dan data perkembangan pengguna kartu kredit sendiri, tingkat pertumbuhannya termasuk tinggi dan terus meningkat. Ini tentu mengkhawatirkan karena masyarakat sepertinya lebih senang mengutang daripada menabung. Tentunya akan berdampak pada rendahnya simpanan atau National Savings Indonesia. Ini tentu menjadi perhatian atau concern kita bersama karena pemerintah juga membutuhkan dana segar berupa tabungan dari nasabah. Pasal 1 angka 7 Kepres nomor 61 tahun 1988 yang tadi kita sebutkan mengatakan bahwa perusahaan kartu kredit ialah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Keberadaan kartu kredit ini diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan baik yang bersifat perdata maupun bersifat publik. Perjanjian merupakan sumber hukum utama dari kartu kredit dari segi publik sebagai bentuk perjanjian khusus. Maka di samping berdasarkan pasal 1320 dan pasal 1338 dari KUH Perdata, kartu kredit juga tunduk pada ketentuan buku 3 KUH Perdata, khususnya tentang perjanjian habis pakai dan perjanjian jual beli bersyarat. Perjanjian kartu kredit sendiri bersifat segitiga antara pihak penerbit kartu kredit atau issuer, kemudian kita lihat bahwa penerbit merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit. Penerbit kartu kredit ini dapat bersifat bank atau perusahaan pembiayaan. Lalu kemudian selain penerbit ada juga pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit ialah pihak
atau perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit atau pemegang kartu, yang dimana telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit, sehingga ia berhak menggunakan kartu kredit dalam setiap transaksi perdagangan. Selanjutnya adalah selain tadi penerbit, issuer, pemegang kartu kredit, card holder, ada merchant. Jadi ada perjanjian segitiga yang tadi yang merupakan pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit sebagai alat bayar banyak memberikan keuntungan baik pemegang, baik buat penerbit maupun bagi penjual, karena memenuhi kebutuhan dan memudahkan sebenarnya tanpa harus menggunakan uang cash. Kelompok klasifikasi kartu kredit berdasarkan fungsinya terdiri dari kredit card, charge card, debit card, cash card, dan cek garansi. Dan berdasarkan wilayah berlakunya ada yang bersifat nasional dan internasional. Hal ini tidak terlepas dari keunggulan kartu kredit, yaitu sebagai alat bayar yang aman, praktis, dan mudah, sekaligus meningkatkan prestise bagi pemegang kartu tersebut. Karena beberapa kartu ada yang modelnya dibikin sangat deluxe, kemudian dia bikin itu kelasnya berbagai macam yang membuat penggunanya seakan-akan gengsinya lebih tinggi dari pengguna kartu kredit yang lain. Berdasarkan wilayah berlakunya, kartu kredit nasional adalah kartu kredit yang hanya berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran di suatu wilayah tertentu saja. Misalnya hanya di Indonesia. Beberapa contoh bank yang menerbitkan kartu tersebut adalah BCA Card, Duta Card, yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan yang harus mempunyai izin dari Kementerian Keuangan, contohnya Diners Card, ini diterbitkan oleh Diners Jaya Abadi Internasional, dan Kasa Card diterbitkan oleh PT Kasa Multifinance. Tapi sekarang ini hampir semua kartu menggunakan seperti Visa atau Master dapat digunakan di seluruh dunia karena pengelolaannya adalah pengelolaan internasional. Kartu kredit internasional merupakan jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Di berbagai negara dapat digunakan. Contohnya adalah Diners Club yang dimiliki oleh Citi Corporation dengan jaringan kerja yang mendirikan subsidiary atau dengan sistem franchise. Kemudian ada American Express dimiliki oleh American Express Travel Related Service Incorporated dengan jaringan kerja yang juga mempunyai subsidiary. Kemudian American Express pada dasarnya adalah change card. Contoh kartu kredit yang terkenal lainnya adalah Visa Card dan Mastercard. Kedua kartu kredit tersebut telah dikuasai oleh pemegang kartu yang tersebar di kota-kota di seluruh dunia dan dapat dilakukan untuk melakukan transaksi hampir di semua kota di dunia. Visa dimiliki oleh perusahaan Visa Internasional, jaringan kerja dan penggunaannya berdasarkan lisensi dari Visa Internasional dengan sistem franchise. Master juga sama halnya. Kemudian contoh kasus, ada seseorang yang kemudian meninggal dunia. Apakah kemudian ketagihan kartu kreditnya itu haruskan ditanggung oleh keluarganya? Kemudian apakah harus dibayar oleh anak cucu walaupun pemegang kartu telah meninggal dunia? Berikut poin-poin dari PBI nomor 14 tahun 2012 tentang APMK. Bahwa batas umur atau minimal untuk pemegang kartu adalah 21 tahun atau minimal 18 tahun bila sudah menikah. Ini berlaku sejak 1 Januari 2013. Batas gaji nasabah adalah minimal 3 juta, berlaku sejak 1 Januari 2013. Batas bunga 3% per bulan, berlaku 1 Januari 2013. Plafon pinjaman 3 kali gaji, berlaku 1 Januari 2013. Kartu tambahan umur minimal 17 tahun dan atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah itu bisa dapat kartu tambahan. Waktu penagihan diatur caranya dan jadwal penagihannya sesuai kesepakatan antara penerbit dan pemegang kartu. Kemudian penggunaan PIN, sekarang ini kartu sudah jarang yang menggunakan tanda tangan karena banyak dipalsukan, sehingga lebih personal, lebih pribadi kalau menggunakan PIN dan minimal 6 digit. Ini berlaku sejak 1 Januari 2015. Sedangkan batas pemilikan kartu, kalau gaji di bawah 10 juta, maksimal 2 penerbit yang dapat mengeluarkan kartu. Di atas 10 juta, tergantung dari bank yang menilai. Lalu kemudian dalam buku J. Satrio, dia memberikan alternatif jawaban dalam bukunya Hukum Waris halaman 8 bahwa
Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasifa si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Kemudian pasal 1045 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Penolakan warisan ini harus dilakukan dengan tegas dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri. Kita lihat juga di pasal 1057 KUH Perdata. Dan bagi ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sehingga kemudian dia juga tidak mewarisi utang piutang yang jatuh tempo dari kartu kredit. Dalam hal para ahli waris telah bersedia menerima warisan, maka para ahli waris itu tentu harus ikut memikul pembayaran utang karena dia mendapat warisan, hibah, wasiat, dan beban lain-lain seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Ini sesuai dengan pasal 1100 KUH Perdata, dan dalam hal ini tagihan kartu kredit juga menjadi beban dari penerima waris. Yang kemudian dalam hal para ahli waris telah bersedia menerima warisan, maka para ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang, hibah, wasiat, dan beban-beban lain seimbang dengan apa yang dipikul masing-masing. Dalam hal ini yang tadi saya sebutkan. Sedangkan para ahli waris yang beragama Islam berlaku hukum Islam sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI yang juga mengatur mengenai hukum pewarisan. Macam kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan pasal 171 huruf E KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Apabila disimpulkan menurut ketentuan tersebut, berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya. Jadi berdasarkan hukum perdata Indonesia maupun hukum Islam, hutang pewaris dalam hal ini misalnya tagihan kartu kredit tetap harus dibayarkan oleh ahli waris apabila ahli waris menerima pewarisan dari pemberi warisan. Lalu kemudian pengaturan soal penangguhan utang melalui debt collector. Debt collector ini pernah menimbulkan masalah yang kemudian yang ditagih meninggal. Pasal 17 ayat 5 PBI nomor 11 garis miring 11 2009 menyatakan penerima kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan surat edaran Bank Indonesia. Pasal 21 PBI nomor 11 garis miring 11 2009 dalam hal ini penerbit telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di luar lain, maka penerbit bertanggung jawab atas kerjasama tersebut. Ketika bank bekerja sama dengan penagih utang, kalau terjadi pelanggaran, bank harus ikut bertanggung jawab. Jadi bukan kolektornya saja yang bertanggung jawab. Tapi ada alternatif solusi untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka Bank Indonesia menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah melalui PBI nomor 7 garis miring 7 garis miring PBI 2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank. Tetapi penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7 garis miring 7 PBI 2005 ini tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan nasabah bank baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank. Alternatif solusi lain adalah dalam praktek dikenal berbagai bentuk penyelesaian sengketa perdata seperti litigasi, arbitrase, dan mediasi. Namun pihak-pihak yang bersengketa umumnya lebih banyak memilih penyelesaian melalui proses litigasi di pengadilan negeri, baik melalui tuntutan secara perdata maupun secara pidana. Namun terdapat banyak kendala yang sering dihadapi. Kendala tersebut antara lain lamanya penyelesaian perkara serta putusan yang dijatuhkan seringkali mencerminkan tidak adanya unified legal work dan
unified legal opinion antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Keputusan tersebut bisa berubah di masing-masing level. Oleh karena itu diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di antaranya adalah arbitrase dan mediasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Pengaturan mediasi di pengadilan diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003. Sedangkan mediasi perbankan diatur dalam PBI Nomor 8/5 PBI 2006. Dalam peraturan ini diatur tentang mediasi perbankan dinyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi mediasi perbankan akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, mediasi sendiri kalau menurut peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI 2006 adalah alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank yang tidak mencapai penyelesaian yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Hal-hal yang diatur dalam mediasi perbankan adalah: 1. Nasabah atau perwakilan nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ke Bank Indonesia apabila merasa tidak puas atas penyelesaian pengaduan masalah. 2. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan yang memiliki tuntutan finansial paling banyak 500 juta rupiah. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh tuntutan imaterial. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 hari kerja saat tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah. Yang keempat, pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi sampai dengan penandatanganan akta kesepakatan oleh para pihak dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank. Sedangkan yang kelima, akta kesepakatan dapat memuat menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atau kasus yang disengketakan. Beberapa keuntungan mediasi adalah mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat. Biayanya murah dibandingkan dengan proses beracara di pengadilan atau melalui arbitrase. Dalam proses mediasi tidak diperlukan gugatan ataupun biaya untuk mengajukan banding sehingga biayanya lebih murah. Yang kedua, mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi para pihak yang bersengketa agar tetap menjaga hubungan kerjasama mereka yang sempat terganggu akibat terjadinya persengketaan di antara pihak. Proses mediasi ini sebenarnya lebih bersifat informal dan menghasilkan keputusan yang tidak memihak karena adalah kesepakatan. Saya kira itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan mengenai kartu kredit, dan mohon dapat diberikan komentar atau kemudian tambahan bila mana dalam paparan saya ini ada yang kurang. Terima kasih.